Jumpa lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah. Tentunya bukan cari masalah, karena kita ingin mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong. Dan tema kita masih sama, Caleg PUAP Adu Gagasan. Dan saya ada di Pantai Tiberias, Tanjung Kasuari, Kota Sorong, dengan seorang narasumber yang tidak asing lagi, karena di awal program ini kita sudah sama-sama dengan beliau. Saya sapa langsung Bapak David Kapisa. Selamat jumpa Bapak sekali lagi. Selamat jumpa. Salam sehat ya. Ya, salam sehat. Selamat hari Minggu. Ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ya, kita sudah tahu bersama, namun tidak salahnya kalau Bapak sekali lagi menjelaskan atau memberitahukan buat pemirsa di rumah, masyarakat Kota Sorong, identitas Bapak dan aktivitas sehari-harinya di masyarakat sebagai apa. Silakan Bapak. Ya, aktivitas sehari-hari kami atau saya berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan aktivitas sehari-hari, karena kebetulan saya adalah bagian daripada seniman Ya. Kota Sorong yang tidak lazim lagi, Ya. maka setiap saat saya berkecimpung di seni dan budaya. Seni dan budaya. Ya. Karena kita lihat seni dan budaya ini adalah bagian daripada identitas daripada masyarakat Papua. Ya. Untuk itu kita sebagai anak-anak Papua, kita harus mempertahankan budaya ini supaya budaya ini tidak terkikis habis dan hilang. Ya, benar. Ya. Sehingga keseharian saya ada di bagian itu adalah bagian seni dan budaya. Ya, pemirsa di rumah, itulah perkenalan kita yang langsung disampaikan oleh Bapak David Kapisa. Bapak juga salah satu pengurus di Dewan Kesenian Kota dan Provinsi Papua Barat Daya, Bapak ya. Ya. Tapi beliau juga adalah seorang kepala suku besar masyarakat Biak Barat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Begitu ya Bapak, kalau Iya, saya tidak salah ya. benar. Dan pemirsa di rumah, tema kita adalah Caleg PUAP Adu Gagasan, dan kita akan bicara banyak lagi bersama dengan Bapak David. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Iya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah, bukan cari masalah. Karena kita sekali lagi ingin mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, khususnya di masyarakat Kota Sorong. Dan masih dengan Bapak Kapisa, kita akan diskusi dengan beliau. Bapak, kita sudah ada di tahapan masa kampanye. Dan tema kita Bapak, Caleg PUAP Adu Gagasan. Kita tahu bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta untuk setiap anak bangsa. Namun dalam program kita ingin melihat sejauh mana anak-anak atau bapak, mama, adik, kakak, saudara-saudara kita yang juga terlibat dalam pesta demokrasi pada pemilu 14 Februari nanti. Salah satunya Bapak Kapisa sendiri. Kalau kita tahu bersama dengan penyampaian Bapak barusan bahwa kesehariannya lebih banyak sekali di seni dan budaya. Bolehkah kita tahu bersama apa yang nanti Bapak laksanakan seketika Tuhan izinkan, amin, ada dalam DPRD Kota Sorong? Kontribusi apa yang akan Bapak berikan kepada para seniman dan budayawan yang ada di Kota Sorong? Silakan Bapak. Ya. Baik, ketika Tuhan sayang dan kita ada di legislatif nanti, DPR, maka kita adalah bagian daripada budayawan yang ada di atas kota dan tanah ini, Provinsi Papua Barat Daya. Ini menjadi perhatian penting bagi kita untuk tetap kita mempertahankan seni dan budaya ini, sehingga anak cucu kita ke depan mereka merasa bahwa mereka tidak kehilangan budaya itu. Ya, karena kalau kita melihat kembali bahwa seperti di Australia, ya,
masyarakat aborigin di sana mereka terkikis habis dengan budayanya, karena masuknya budaya luar, budaya asing, Ya. sehingga mereka punya turun temurun terkikislah habis budaya itu, budaya mereka. Maka ini jangan terjadi di kita di tanah Kota Papua, Sorong ya Bapak. khususnya Kota Sorong. Jadi khususnya di Kota Sorong kita harus menghargai budaya adat itu, karena kita ada sekian ratus berbeda suku di atas tanah Papua. Tetapi khususnya kita yang ada tinggal di tanah Malamoy, tanah Maladum, mari kita juga menghargai budaya daripada orang Moi, di mana kita juga ada makan hidup bersama di atas tanah ini. Tanah adalah tanah Maladum. Ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa semua suku-suku Papua yang ada di atas mendiami tanah Moi ini mempunyai ciri khas budaya yang berbeda-beda sesuai dengan suku, sehingga ini pun tetap dipertahankan. Baik itu suku di pesisiran pantai, di pegunungan, di pedalaman, ini kita saling mempertahankan budaya ini ke depan dan jangan hilang, karena budaya ini menurut kami seniman yang sudah bergerak ya sejak dahulu. Kami mengenal seni budaya atau seniman ini sejak kami masih di dunia pendidikan, ya taruhlah SD SMP kami sudah berkecimpung. Wow. Jadi kami berharap supaya budaya ini jangan dihilang. Masing-masing suku Jangan sampai terkikis ya. terkikis habis. Masing-masing suku harus mempertahankan budayanya, karena ini adalah bagian daripada di mana orang katakan bahwa suatu bangsa dikenal karena budaya. Ya. Bukan suatu bangsa dikenal karena apa-apanya, tapi suatu bangsa dikenal karena budaya, adat istiadat. Ya, sehingga kita di Papua, khususnya Papua Barat Daya dan Kota Sorong, kita juga harus mempertahankan budaya ini. Ya, kita juga tidak menutup kemungkinan dengan saudara-saudara kita yang Nusantara dan juga punya budaya yang ada hidup bersama-sama dengan kita di Sorong atau Papua ini. Ya, mari kita berkolaborasi sehingga misalkan ada apa namanya event-event yang tentunya bisa kita kolaborasi bersama di dalam apa budayanya orang Nusantara dan budayanya orang Papua, kita bisa kolaborasi itu sehingga nilai Nusantaranya itu ada. Ya, karena kita berbicara saling berhubungan ya. Papua, tapi kita berbicara juga kan Nusantara. Kan kita ini ada hidup di atas Nusantara ini. Jadi tidak mengurangi itu. Dan ke depan ya kita berusaha supaya bisa bergandengan dengan semua yang ada. Sub-suku yang ada. Dari Nusantara. Dari Nusantara. Baik. Seperti Bapak itu. David, saya tahan, dan pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi bincang dengan Bapak Kapisa. Namun kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya, masih dengan program kita Belanja Masalah dengan tema Caleg OAP Adu Gagasan, dan masih bersama juga dengan narasumber kita Bapak Kapisa. Tadi sempat terpotong ya Bapak ya. Banyak sekali yang sudah Bapak kerjakan bersama dengan para seniman di kota dan provinsi, bahkan di tanah Papua. Juga tadi sempat Bapak jelaskan, mungkin yang bisa kita tahu sekali lagi, apa yang Bapak lihat sejauh ini ruang atau space yang diberikan kepada para seniman atau budaya di kota dan provinsi dalam skala event-event daerah dan event-event nasional yang dilaksanakan di tanah Papua, khususnya di Kota Sorong. Apa yang Bapak lihat, mungkin sejauh mana seniman ini diberikan ruang dan apa yang Bapak perhatikan selama ini? Silakan Bapak. Baik, untuk seniman atau budayawan yang ada di tanah ini atau di kota ini, kita melihat bahwa sepanjang masa ini
budayawan atau seniman ini kurang ada perhatian dari pemerintah, Ya. sehingga ini menjadi pergumulan ya, menjadi pergumulan panjang ya. Seni ini dia mau muncul, tetapi tidak ada backupan dari berbagai pihak dalam hal ini, termasuk pemerintah, ya termasuk juga legislatif atau DPR DPR, ya. pada saat kepemimpinan mereka. Ini pembelaan terhadap budayawan atau seniman dalam bentuk seni apapun. Ya. Ini tidak ada pembelaan kepada posisi seniman atau budayawan yang ada di atas tanah ini. Kami merasa bahwa kurangnya ada perhatian pemerintah ini. Kami merasa seni ini dikecilkan atau budayawan ini ya dianaktirikan lah. Karena kita mau lihat ya, yang kita pelajari dan kita tahu ya, minta maaf bahwa kami ini lahir dari dunia seni sejak awal. Ya. Sehingga kami melihat dan tahu bahwa setiap seniman dan budayawan yang ada di atas kota ini, provinsi ini, mereka untuk membangun setiap sanggar saja susah dan setengah mati. Susah ya? Ya. Ini harus mereka menghadapi, mereka punya anak-anak dalam kelompok-kelompok grup binaan itu. Mereka ini mau dapatnya dana dari mana untuk harus mengurus mereka punya latihannya, mereka punya busananya, mereka punya peralatan, atribut segala macam. Ya. Ini susah, mereka ini mau kemana? Dan mereka ini sangat susah. Dan ini kami sendiri yang lahir di tengah-tengah dunia seni dan budaya ini, maka kami juga merasa terpanggil. Kenapa sampai kita ini disisihkannya? Ya. Ya, kami juga pantau bahwa ya banyak perhatian pemerintah ketika waktu lalu itu larinya banyak ke olahragawan. Ya, minta maaf ya, bukan berarti kami mau sengaja untuk membatasi. Olahraga itu adalah bagian kita semua. Ya, kita semua kita semua. Diketahui bahwa tapi jangan sampai seni ini diabaikan. Diabaikan. Karena seni ini bagian daripada olahraga. Ya. Tetapi olahraganya olahraga halus, bukan olahraga kasar. Benar. Jadi itu bagian juga. Ya. Sehingga menurut kami ketika Tuhan sayang kami duduk di dewan atau Amin ya Bapak ya. Ya, amin. Kami duduk di sana, kami akan membuat hal sepertinya juga akan membela para dunia seni dan seniman-seniman yang ada di dalam kota dan provinsi ini, sehingga mereka juga merasa bahwa mereka juga adalah bagian daripada pemerintah ini. Ya, ini yang menjadi pergumulan kami, ada semacam perda yang mengatur tentang seni dan budaya. Benar sekali Bapak. Jadi artinya ketika itu ada dana-dana yang untuk harus seni atau segala macam budayawan, itu jangan kita pakai untuk persoalan-persoalan lain atau bagian-bagian lain. Kalau itu memang seni punya, pakailah untuk seni. Kalau itu olahraga punya, pakailah untuk olahraga. Atau juga bisa jadi karena Bapak David adalah seniman, budayawan, bisa juga nantinya membuat program itu ya. Ya. Artinya, jadi di dalam nantinya seperti itu, maka banyak program yang nanti kita ini juga libatkan para instansi-instansi terkait yang punya bagian-bagian di situ ya. Contoh seperti dinas-dinas yang ada ya, seperti pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan. Terus pariwisata, Bapeda. Ya. Ini kita libatkan ada di situ dan mereka ini diplotkan ke situ supaya budaya ini ya kelompok-kelompok ini dia tidak rasa bahwa dia dianaktirikan, tetapi dia juga hadir dan dia ada di sana. Saya tangkap tadi Bapak bilang ada produk hukum yang dibuat buat space secara khusus buat para seniman dan budaya ya. Iya, memang harus ada produk hukum yang menjadi pembelaan kepada seniman dan budayawan. Ya. Supaya kalau ada produk hukum di situ, maka mereka punya ini kan tidak bisa diapa-apakan lagi di situ karena ada di dalam produk hukum itu. Jadi ini kan harus kita juga sama-sama sepakati itu, ketika nantinya ada di sana kita harus ada pembelaan seperti begitu. Bapak David, tentunya semuanya itu pasti berjalan. Bapak tadi sudah melihat sejauh ini ruang yang diberikan, tapi juga keberpihakan, juga terkait dengan mitra antara instansi dalam pemerintahan itu sendiri yang memperhatikan. Tapi
tentu semuanya itu akan berjalan kalau masyarakat memperhatikan pada tanggal 14 nanti. Ya. Bapak juga harus ingatkan, Ya. terutama pemilih milenial, karena Ya. semuanya ini akan berjalan kalau kita pergi ke sana. Jangan sampai juga golput ya Bapak, mungkin Ya. trik-trik Ya. seperti apa sehingga Ya. Bapak harus dipilih gitu. Ya, jadi harapan kami itu kesempatan di dalam dunia politik besok tanggal 14 Februari. Ya, kami juga minta supaya semua pihak harus menggunakan hak pilih, hak suaranya Jangan golput ya Bapak. untuk dapat memilih siapa yang mereka rasa layak untuk memilih. Ya. Asalkan jangan sampai golput. Karena golput berarti Program tadi tidak bisa terjalan ya Anda Bapak. punya suara tidak menjadi penopang bagi yang Anda melihat ke depan, Iya. dan program yang tadi kita bicarakan itu kan akan tidak jalan Tidak jalan karena tidak ada. karena Anda golput. Iya. Kalau Anda tidak golput berarti kita sama-sama bisa 5 tahun ke ya, depan ini pembangunan itu kita Ya. tidak terlibat. 5 tahun ke depan ya kita sudah ada di dalam situ. Ya, jadi kita bisa pembelaan terhadap seni dan budayawan itu kita bisa ya ada di dalam garis itu. Bapak David, kita bicara tentang seni tentunya akan berkaitan dengan link-link lainnya. Namun jawabannya saya tahan. Pemirsa di rumah, kita akan kembali pada kesimpulan dan closing daripada program kita. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Pimbir dalam program kita Belanja Masalah, dan tema kita masih sama, yaitu caleg PAP adu gagasan, bukan cari masalah. Tentunya kita ingin mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, secara khusus di Kota Sorong. Dan masih dengan narasumber kita, Bapak Kapisa. Tadi saya sempat tahan. Kita bicara tentang seni dan budaya, tentu ada keterkaitan atau saling berhubungan dengan banyak sektor. Mungkin Bapak sendiri basicnya dari seniman, tapi juga kalau saya tidak salah terakhir pensiun dari Kepala Perikanan Nusantara. Iya, iya. Nah, ini kan juga sebenarnya kita harus tahu, selain seni dan budaya, antara link sektor seni dan ruang-ruang lain ini mungkin kita boleh tahu, sehingga pemilih milenial, bapak mama, terutama orang asli Papua yang punya hak suara, jangan sampai kita salah menentukan pilihan kita. Untuk itu, Bapak David silakan bisa menghubungkan keterkaitan antara seni dan link sektor dan ruang yang lain. Ya. Silakan. Ya, selain seni dan budaya, ini ada keterkaitannya Ya. dengan sektor-sektor yang lain. Seni dan budaya, ya. Kita ini kumpul dalam seni dan budaya, tentunya kita kan butuh makan dan minum. Ya. Ya. Makan dan minum yang menjadi penggemar masyarakat, terutama itu, masyarakat ini kan sukanya apa? Ikan. Ya. Masyarakat sukanya ikan. Ya, jadi ini ada keterkaitan dengan Antara seni. ya. Budaya dan perikanan atau ikan ini kan dia nyambung. Dan Contohnya apa? ya, contoh ya, saya mau sampaikan bahwa selain bakat dari kecil adalah seni dan budaya, Ya. tetapi kami juga selesai pendidikan dalam ada jenjang pendidikan Ya. sebagai tamatan terakhir juga di sektor perikanan. Oh. Ya, jadi saya juga tamatan dari SUPM Sorong, ya. Sponsor. SUPM Sorong angkatan keempat, Wow, Ya. senior sekali. ya, angkatan keempat. Jadi kami juga dididik di sana tentang dunia perikanan. Ya. Dan ini menjadi dasar pada akhirnya juga ya, kami juga selesaikan S1, manajemen S1, dan pada waktu itu kami berkecimpung di ya, dulu orang katakan bahwa usaha mina ya. Usamina. Ya. Kami berkecimpung di usaha mina sekian tahun, dan pada akhirnya Sebagai pimpinan ya Bapak ya. ya, pada akhirnya kami juga ya, karena kinerja yang cukup luar biasa Ya. dan bisa membawa orang banyak, maka kami ditunjuk juga sebagai pimpinan kurang lebih hampir 4 tahun. Luar biasa. Sebagai pimpinan, ya sebagai pimpinan di dunia perikanan, dalam hal ini perikanan Nusantara Indonesia pada saat itu, sepanjang
hampir kurang lebih 4 tahun, ya kami juga sudah lakukan yang terbaik di dunia perikanannya. Ya, sebagai pimpinan di sana, kami juga merangkul para nelayan-nelayan yang ada di wilayah Sorong. Ya, Sampai wilayah Raja Ampat. Raja Ampat. Ya, sampai Raja Ampat. Ya, kami juga merangkul dan kami juga melakukan pengambilan ikan dari wilayah-wilayah di kepulauan-kepulauan Raja Ampat. Karena ada mitra kerja antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang ada di sana. Berarti pasarnya langsung ke sana ya? Ya, Bukan ya, masyarakat datangnya ke pasarnya sih, Dok? ya, Masyarakat datang ya, pasar langsung di kampung-kampung. Salah satunya. ya. Jadi kami langsung datang membeli ikan daripada masyarakat setempat. Karena kita melihat bahwa jangkauan untuk dia datang dengan dia punya hasil sampai di kota Cukup jauh ya. cukup jauh. Ya. Cuaca laut yang tidak bersahabat. Betul, ya. Jadi kami datangkan kapal untuk langsung melakukan pembelian di nelayan setempat di antar pulau yang ada. Ya. Nah, ini adalah bagian daripada perikanan yang tadi kita bilang bahwa tadi ya. apa namanya, lewat budaya, ya. Perikanan juga adalah bagian daripada budaya itu. Ya. Jadi kita juga mengaitkan itu dan terima kasih karena sekian 3 tahun kami juga adalah tamatan SUPM Sorong Ya. yang memang kalau mau dilihat batasan SUPM Sorong tapi dikasih kepercayaan untuk bisa memimpin satu perusahaan BUMN Ya. yang cukup luar biasa. Karena orang bilang begini, dia bisa karena Terbiasa. bukan pintar, bisa karena dia terbiasa. Nah, kami sudah biasa dengan pekerjaan itu waktu ke waktu, maka untuk masuk menjadi seorang pemimpin PT Perikanan Nusantara pada saat itu kami tidak kaget. Tidak Karena, kosong, ya? tidak kosong, sudah ada. Kalau dari pangan sendiri, Bapak? Kalau tadi kan perikanan, kalau Ya. pangan sendiri kuliner-kuliner gitu. Kan kalau bicara sini kan akan saling berkaitan. Itu juga akan diperhatikan mama-mama, Ya. mertua Ya, juga. jadi walaupun dalam dunianya perusahaan, tetapi kami juga berbagi ini kepada Kelompok-kelompok. para kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil dalam hal ini ya, mama-mama yang berjualan. Ya, kami juga lakukan mitra kerja, Ya. para nelayan. Kami juga pada saat itu memberikan bantuan-bantuan, UKM ya, UKM ya. Ya. UKM itu kami juga lakukan itu kepada mama-mama yang berjualan. Kami juga berikan kepada para nelayan-nelayan yang mau melakukan usaha tetapi dia punya modal terbatas. Ya kami juga mendorong lewat itu. Jadi ini semua saling bertopang satu dengan Luar yang lain. biasa sekali pemirsa di rumah. Bapak David, kita sudah sampai pada penghujung acara kita, program Belanja Masalah. Namun sebelumnya cara untuk memilih Bapak David sehingga pemilih pemula, pemilih milenial, bapak, mama, adik, kakak, family dan semua mau pilih Bapak David itu caranya seperti apa? Silakan disampaikan. Ya, jadi untuk memilih seorang figur, saya berpikir bahwa orang banyak sudah tahu seseorang dia punya lin kerja atau dia punya jam kerja itu jam terbang ya, istilah anak-anak bilang jam terbang itu Ya. seperti apa. Jadi kalau untuk saya, ya Bapak David Kapisa, saya melihat bahwa apa yang saya lakukan di kota ini sampai di luar kota ini sudah sangat banyak. Ya. Dalam hal ini ya membagi rasa kepada semua orang. Ya, Oh. jadi ketika kita ada duduk sebagai pemimpin, ya kita juga harus melihat. Ya, ibarat orang bilang, ya harus ringan tangan. Ringan tangan. Ya, ringan tangan. Betul. Jadi kita tidak tahu bahwa nanti ada suatu ketika Ya. kita hadir lagi dalam dunia seperti begini. Berarti orang-orang yang tadi kita sudah saling namanya rangkul apa begitu, berbagi segala ya, itu mereka pasti sudah Tidak bisa ragu. tidak ragu bahwa kami memimpin figur yang bisa nanti ke depan melihat kami. Yang tidak kosong Yang kali. tidak kosong. Sudah alas itu. Ya, sudah alas. Jadi tidak kosong. Jadi Ya. saya berpikir bahwa ya di semua link yang ada di kota ini, orang siapa yang tidak tahu namanya David Kapisa. Ya. Di dunia sini ada, dunia perikanan ada, dan semua dunia sampai ke lari kepada apa masalah-masalah adat istiadat pun saya tetap ada di situ untuk menyelesaikan masalah-masalah.
membantu pemerintah dalam hal ini, membantu pihak keamanan, kepolisian untuk selalu menyelesaikan masalah-masalah. Terutama di Serpus adalah orang bilang daerah merah. Ya. Tetapi yang namanya David Kapisa sudah turun, pasti daerah itu Pasti dia aman. Aman. Gula ya. Ya, orang Serpus bilang gula jadi. Jadi Serpus ya. Serpus, ya. Iya. Jadi Bapak David Kapisa kalau turun pasti tempat itu kan aman. Artinya kita sudah merangkul anak-anak ini, bukan saja kita ini nanti jadi pemimpin baru kita ini toh Datang. apa. Tetapi sebelum duduk di sana kan kita sudah lakukan yang terbaik. Banyak sekali. Banyak. Akar rumput pun kita sudah bergaul bersama-sama, makan minum bersama. Maka itu Bapak Ya. jangan ragu buat masyarakat ya. Ya. Buat Bapak, Mama, adik, kakak, terutama kita punya kawasan orang, Ya. tapi juga keluarga besar orang Papua. Ini negeri kita, cuma orang Papua yang bisa lihat kita punya negeri tanah Papua ini. Untuk itu tanggal 14 Februari nanti lebih bagusnya Bapak yang sampaikan dari partai mana, nomor urut berapa, sehingga Ya. masyarakat bisa tahu untuk mencoblos, dan kita mengantarkan Bapak David ke kilo 10 ya. Kilo 10 itu kantor DPR. Oh, Bukan amin. yang sebelah lain. Amin, Oke, amin, silakan, amin, Bapak. amin. Baik, saya David Kapisa. Ya. Saya berkecimpung di Partai Gerindra. Ya, Partai Gerindra. Ya, Partai Gerindra Dapil 2 saya nomor urut 5. Dapil 2 kota atau provinsi? Dapil 2 kota Sorong. 2 kota Sorong. Dapil 2 kota Sorong. Jadi saya nomor urut 5. Nomor Ya. 5. Partai saya adalah Partai Gerindra. Partainya Prabowo dan Gibran. Wow, nomor urut 2 ya. Ya. Partainya Prabowo dan Gibran. Jadi harapan saya, mari kita melihat Indonesia ke depan yang terbaik. Ya. Ya, kepemimpinan kita yang ada di atas nantinya duduk sebagai presiden, Ya. Prabowo dan Gibran. Tetapi saya minta kepada seluruh masyarakat, Ya. kita juga lihat ke daerah supaya figur mana yang kita lihat dan kita pilih, figur itu bisa menjadi ya, panutan untuk kita ke depan. Ya. Ketika nanti bisa masuk lolos ke sana, ya jalan ini terbuka bagi kita semua. Ya. Ya, jadi saya berharap seluruh masyarakat, ya, kalau saya juga dari Kepala Suku Ikatan Besar Biak Barat, Ya. Sesorong Raya dan Provinsi Papua Barat Daya, saya juga himbau kepada seluruh keluarga besar Biak, baik dia itu Biak Barat, Biak Utara, Biak Timur, Biak Selatan. Tetapi mari kita sama-sama lihat figur yang terbaik, karena nantinya kalau ada di sana bukan untuk Barat, Timur, Selatan, tetapi untuk kawasan Biak seluruh yang ada di sini dan seluruh orang Papua yang ada di atas tanah ini dan seluruh orang Indonesia pun yang ada di atas tanah ini. Nusantara. Jadi mari, terutama kita lihat OAP. Mari OAP lihat orang OAP. Tidak Ya. membatasi bahwa orang Nusantara juga kita punya bagian. Ya. Tetapi mari kita mengutamakan seperti apa. Benar. Bagian-bagian ini kan kita bisa lihat. Ya, supaya kalau orang Papua mengatur orang Papua, kalau orang Papua ribut, orang Papua kan diam. Ya. Orang Papua bisa dengar. Ya. Benar. Kalau orang Papua tegur orang Papua, ketika ada duduk di sana pasti orang Papua dengar. Tetapi orang lain kalau mau tegur orang Papua pasti menjadi masalah juga. Ya, benar Ya, sekali. ini yang diharapkan supaya mari kita bergandengan tangan untuk kita pastikan ke depan bahwa tanggal 14 mari coblos nomor urut 5 Partai Gerindra Dapil 2 Kota Sorong, David F. Kapisa SE. Luar biasa. Dan pemirsa di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan seorang tokoh, tapi juga seorang seniman senior yang ada di tanah Papua, lebih khusus di Kota Sorong, Bapak David Kapisa. Sekali lagi buat Bapak, Mama, adik, kakak, khususnya orang asli Papua. Cuma anak Papua yang bisa bangun tanah Papua karena dia merasa bahwa ini adalah negerinya. Amin. Untuk itu, suara kita 5 tahun ke depan menentukan status identitas budaya dan seni seperti yang telah disampaikan oleh Bapak David Kapisa. Jangan sampai suara kita dikasih sama orang yang tidak paham,
sehingga 5 tahun ke depan kita masih tetap tersisi terus. Untuk itu tanggal 14 Februari datang ke TPS, jangan golput, buka kertas suara, pilih Partai Gerindra nomor urut 5 Kota Sorong Dapil 2, Bapak David Kapisa. Dan beliau sampaikan tadi secara hilirisasi sesuai dengan capres dan cawapresnya, nomor urut 2 Bapak Prabowo Gibran. Dan bersama dengan seluruh kru yang ada dari Pantai Tiberias Kota Sorong, kami mengucapkan terima kasih, salam sehat buat kita semua, dan sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Salam sehat, kita orang kuat karena kita orang satu. Terima kasih Bapak David. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati.